Akhir bukan selalu tamat, kadang itu hanya awal dari kisah yang sesungguhnya. Tokyo, awal musim panas. Langit biru membentang tanpa awan. Udara panas terasa menggigit, menekan napas orang-orang yang lalu lalang di jalanan distrik Arakawa. Sebuah kawasan tua yang jarang dilirik, namun tetap hidup dalam kesibukan kecilnya. Di sudut sempit antara toko perbaikan elektronik dan warung ramen tua, seorang pria muda mengangkat tabung gas dari motor bebek yang berkarat. Keringat mengalir dari pelipisnya, membasahi leher jenjang yang terbuka karena kancing kemeja kerjanya dibiarkan terbuka dua. Namanya Kyota. Tampan, namun tidak mencolok. Rambutnya hitam, dipotong pendek, rapi tapi tidak bergaya. Tubuhnya ramping dan atletis, seperti seseorang yang terbiasa disiplin. Tapi yang paling menonjol bukanlah penampilannya, melainkan cara dia memperhatikan segalanya. Ia terlihat seperti tukang servis AC. Tapi tidak satupun yang tahu bahwa pria ini pernah menjadi dokter bedah jantung paling jenius dari Universitas Kedokteran terkemuka di Jepang. Hingga suatu malam 5 tahun lalu, ia menghilang tanpa jejak dari dunia kedokteran. Panas sekali hari ini, gumamnya pelan, menatap langit sambil menurunkan tabung ke lantai toko. Saat itulah, suara gaduh terdengar dari seberang jalan. Seorang nenek tua pingsan di trotoar, tubuhnya jatuh ke samping. Orang-orang panik, tapi tak ada yang tahu harus berbuat apa. Beberapa hanya menonton, bingung. Mobil terus melaju tanpa peduli. Kyota bergegas menghampiri. "Nenek," katanya sambil berlutut, meletakkan 2 jari ke leher wanita tua itu. Detak jantungnya tak beraturan. Mata Kyota menajam. Tangan kanannya bergerak cepat membuka bagian baju nenek itu, dan menekan dada dengan ritme terukur. Lalu satu tangan lain menekan titik akupresur di sisi perut, sebuah teknik medis tak umum yang hanya dikuasai oleh dokter spesialis jantung tingkat tinggi. Nenek itu tersedak, lalu batuk keras. Perlahan membuka mata. Kerumunan terdiam. Seseorang bertepuk tangan pelan. Dari jauh, berdiri seorang wanita muda dengan gaun putih tipis berlengan pendek, rambut panjang hitamnya dibiarkan terurai, dan matanya, coklat tua yang tajam namun menyimpan rasa ingin tahu, menatap lurus ke arah Kyota. Namanya Rika. Wanita cantik berusia 24 tahun. Sorot matanya menatap pria di depannya tanpa berkedip. Ada ketertarikan yang muncul seketika. Tapi bukan semata karena pria itu tampan. Tapi karena caranya menyentuh, begitu tepat, begitu halus, namun mengandung keyakinan mutlak. Sore hari, Kyota kembali ke kontrakan kecilnya, sebuah ruangan mungil di lantai 2 bangunan tua. Di dindingnya, tertempel banyak catatan medis, diagram jantung, dan foto-foto operasi yang disobek dari jurnal medis. Semua ditulis dengan tangan. Di balik pekerjaannya sebagai tukang servis dan pengantar gas, Kyota menyimpan dunia lain. Dunia yang hanya ia pahami. Dunia tubuh manusia, degup jantung, dan rahasia penyakit yang bisa ia baca hanya dengan satu sentuhan. Namun malam itu berbeda. Sebelum tidur, ia masih memikirkan wanita yang memandanginya di siang hari. Entah kenapa, mata wanita itu terlalu lama tinggal di benaknya. Musim panas Tokyo terus menyengat. Kipas-kipas angin tua berputar lambat di toko-toko kecil, sementara orang-orang berjalan dengan cepat, mengejar naungan yang singkat. Di antara keramaian, ada satu wanita yang berjalan tenang. Setiap langkahnya seolah punya irama sendiri, memikat mata orang yang sempat meliriknya. Rika. Nama lengkapnya Rika Hoshino. Usianya 24 tahun, bekerja sebagai asisten peneliti medis di salah satu pusat riset swasta yang bergerak di bidang teknologi biokardiologi. Pekerjaannya menuntutnya bersikap profesional, tetapi ada sisi dalam dirinya yang tak bisa dikekang oleh batasan kantor. Hari ini ia mengenakan kemeja satin lembut warna krem dan rok ketat selutut yang mengikuti lekuk tubuhnya saat ia melangkah. Rambut hitam panjangnya dibiarkan terurai, sebagian terangkat angin yang panas. Ia tidak memakai banyak riasan,
hanya lip balm dan eyeliner tipis, cukup untuk menonjolkan kecantikan alami yang memabukkan. Namun di balik semua penampilannya, ada sesuatu yang tak tenang di dalam dirinya. Di ruang kerjanya yang modern, dindingnya dipenuhi layar monitor dan hasil scan pasien, Rika duduk di depan layar komputer tapi tidak fokus bekerja. Tangannya menggenggam ponsel, melihat video amatir yang diunggah ke media sosial pagi tadi, tentang seorang tukang servis yang menyelamatkan nenek tua dengan teknik medis yang aneh tapi berhasil. Itu Kyota. Dan ia semakin penasaran. Dia bukan orang biasa. Pikirannya melayang ke tatapan pertama mereka di jalan. Saat mata mereka bertemu, Rika merasa seperti dilihat sampai ke dasar dirinya. Seolah pria itu bisa merasakan sesuatu yang tidak ia katakan. Sore harinya, AC di lantai laboratorium rusak. Dengan senyum kecil yang tak bisa ia tahan, Rika mengajukan diri untuk menelpon teknisi. Tapi bukan teknisi biasa yang ia hubungi, ia berhasil menemukan kontak Kyota dari catatan toko tempat nenek itu pingsan. Ia menekan tombol telepon. Suaranya terdengar di seberang, dalam dan tenang. Ini Kyota. Halo, ini Rika dari pusat riset Takamine. AC kami rusak. Kami butuh bantuan, secepatnya. Saya datang dalam 1 jam. Nada suaranya dingin, tapi justru itu yang membuat Rika semakin tertarik. 1 jam kemudian, pintu laboratorium terbuka, dan Kyota masuk. Rambutnya sedikit berantakan oleh angin, kemeja kerjanya masih sedikit basah karena keringat. Ia terlihat lelah, tapi tetap tenang. Mata Rika langsung menatap ke balik kacamata tipis itu. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Tolong langsung ke lantai atas, ucap Rika, lalu menuntunnya dengan langkah pelan. Kyota mengikuti tanpa banyak bicara. Tapi diam-diam, matanya memperhatikan gestur Rika. Cara dia berjalan, postur tubuhnya yang ramping namun padat, aroma parfum ringan yang tertinggal di setiap langkah. Saat mereka sampai di ruang server yang sepi, hanya ada mereka berdua. Suara kipas rusak berdengung pelan, menyatu dengan detak jantung Rika yang mulai tak karuan. Ia berdiri di sudut ruangan, memerhatikan Kyota memeriksa mesin. Kamu pernah belajar medis, ya? Tanyanya pelan. Kyota menoleh. Pandangan matanya tajam, tapi ada kelelahan di baliknya. Kamu terlalu banyak tahu untuk ukuran tukang servis, lanjut Rika dengan senyum menyelidik. Kyota kembali fokus membetulkan AC, mengabaikan pertanyaan itu. Tapi Rika tidak menyerah. Kamu tahu, nenek yang kamu tolong kemarin itu ibu dari dosen senior di kampus kedokteran. Mereka semua heran, bagaimana seseorang bisa tahu begitu tepat titik lemah jantung seseorang hanya dari 1 tekanan. Aku hanya beruntung. Aku tidak percaya itu cuma keberuntungan. Mata mereka bertemu. Untuk sejenak, waktu terasa melambat. Udara panas berubah jadi hangat, lalu menggantung seperti listrik statis. Rika mendekat setengah langkah. Hanya setengah. Tapi cukup untuk membuat Kyota menegang sesaat. Lalu, ia tersenyum samar. Aku akan cari tahu siapa kamu sebenarnya, Kyota. Kyota terdiam, namun bibirnya melengkung kecil. Seolah menerima tantangan. Lalu kembali bekerja seperti biasa. Seolah tidak ada yang terjadi. Tapi dalam hati, ia tahu, wanita ini berbahaya, dalam cara yang tidak biasa. Beberapa hari telah berlalu sejak pertemuan mereka di ruang server. Namun bagi Kyota, bayangan wanita bernama Rika tak pernah hilang dari kepalanya. Bukan hanya karena kecantikannya yang begitu menggoda, tapi karena tatapan mata itu, mata yang seolah tahu lebih banyak daripada yang terlihat. Ia menghindarinya. Tapi seperti gravitas, keberadaan Rika menariknya kembali. Pagi itu, matahari belum terlalu tinggi ketika Kyota sedang duduk di sebuah kafe kecil dekat stasiun Ueno. Kopi hitam di gelas kertas mengepul pelan di depannya. Ia sedang membaca koran bekas,
sambil mencoret-coret catatan di baliknya. Wajahnya tampak tenang, meski pikirannya ruwet. Suara langkah sepatu wanita mendekat. Lalu, aroma yang familiar menguar di udara. Kebetulan atau kamu sengaja menghindariku? Kyota menoleh. Rika berdiri di sana, mengenakan kemeja linen putih longgar dan celana bahan yang membentuk siluet tubuhnya dengan anggun. Rambut panjangnya dikuncir rendah, sederhana namun memikat. Ia duduk di bangku di depannya tanpa menunggu undangan. "Apa yang kamu cari dariku?" tanya Kyota singkat. Rika menatap lurus ke matanya. Tak sedikit pun menunduk. "Jawaban. Kamu siapa sebenarnya?" Kyota menghela napas. Matanya menuruni meja. Ia tampak ingin menyembunyikan segalanya. Rika lalu menggeser tangannya di atas meja, hingga punggung tangannya menyentuh tangan Kyota. Bukan sentuhan erotis, tapi lembut, penuh rasa ingin tahu. Dan saat itulah, Kyota membeku. Seketika, seperti gelombang panas dari tubuh Rika mengalir ke jari-jarinya. Detak jantungnya berubah. Irama darahnya sedikit tidak stabil. Tekanan vena jugularis terlalu dalam. Kyota menarik tangannya perlahan. Mata Rika memperhatikan gerakannya. Ia sadar sesuatu telah terjadi. "Apa yang kamu rasakan barusan?" Kyota terdiam. Lama. Ia tak menjawab. Beberapa menit kemudian, mereka berjalan berdampingan di sepanjang taman kecil di belakang kafe. Kyota memutuskan untuk berbicara. "Jantungmu tidak dalam kondisi normal, Rika. Ada sesuatu yang tidak biasa. Aku tidak tahu apa. Tapi tubuhmu menolak irama alaminya sendiri." "Kamu benar." Suara Rika rendah, seperti bisikan yang mengandung luka. Ia tidak terkejut. Ia tahu bahwa rahasianya tak bisa disembunyikan dari pria ini. "Aku punya kelainan genetik. Tapi kondisinya tidak konsisten. Kadang tubuhku baik-baik saja, kadang berdebar seperti bom waktu." Kyota memejamkan mata. "Kamu butuh observasi. Bahkan mungkin operasi." "Kamu bisa?" bisik Rika, matanya menatapnya lembut. "Aku tahu kamu bukan teknisi biasa. Aku tahu kamu dokter." Kyota tersenyum pahit. "Bahkan kalau aku bisa, dunia tidak mengizinkanku menyentuh pisau bedah lagi." "Aku bukan dunia, Kyota." Mereka berdiri di tengah taman. Angin musim panas menyapu lembut, menerbangkan helaian rambut Rika ke wajahnya. Kyota menyentuh pelan rambut itu, menyibakkannya ke belakang telinga Rika dengan lembut. Gerakan itu sederhana, tapi jantung Rika berdetak sangat cepat. Matanya mulai basah. Dan entah kenapa, Kyota merasa kesedihan itu lebih dalam dari sekadar penyakit. "Kamu belum tahu semuanya tentang aku," kata Rika perlahan. "Aku tahu," balas Kyota, pelan. "Tapi entah kenapa, aku ingin tahu." Malamnya, Kyota kembali ke apartemen kecilnya. Di hadapannya terbentang layar monitor dan data hasil scan dari pasien-pasien jalanan yang ia bantu secara diam-diam. Tapi malam itu ia membuka berkas kosong dan mulai menggambar skema struktur jantung yang tidak biasa, milik Rika. Tangannya bergetar. Tapi bukan karena takut. Tapi karena ia tahu, jika ia menyentuh wanita itu terlalu dalam, bukan hanya jantung Rika yang berisiko, tapi juga jantungnya sendiri. Langit Tokyo mulai berubah warna. Sinar matahari sore menguning, menyebar lembut di antara gedung-gedung kota. Namun dalam dada Rika, bukan ketenangan yang ia rasakan, melainkan keresahan yang semakin menggumpal, membebaninya dengan ketidakpastian. Setelah pertemuan mereka di taman kecil itu, kata-kata Kyota terngiang di kepalanya. "Tubuhmu menolak irama alaminya sendiri." Dan yang lebih mengguncang, dia benar. Rika tidak bodoh. Ia tahu tubuhnya tak pernah normal. Tapi selama ini, ia mengandalkan obat eksperimental dari lembaga riset tempatnya bekerja,
menutup mata dari kenyataan medis sebenarnya. Namun kali ini berbeda. Ini bukan analisis dari mesin. Bukan laporan dari kolega. Ini berasal dari satu sentuhan dan sorot mata seorang pria yang tidak mengenalnya, namun bisa membaca tubuhnya lebih dalam daripada siapapun. Hari itu, diam-diam Rika pergi ke rumah sakit swasta di daerah Shinjuku. Ia menggunakan nama samaran dan memesan serangkaian tes lengkap, MRI jantung, EKG, dan uji genetik. Hasilnya keluar malam itu. Ia menatap lembar demi lembar laporan di ruang tunggu yang sepi, dengan lampu putih dingin menyinari wajahnya yang pucat. Kelainan ritme atrial tidak terdeteksi secara konstan, tapi menunjukkan kemungkinan fibrosis mikro di bagian ventrikel kiri. Gejala tidak stabil. Risiko tinggi. Tangannya gemetar. Apa yang Kyota rasakan? 100% benar. Padahal bahkan dokter spesialis lain sebelumnya menganggap kondisi Rika hanya efek samping dari stres dan eksperimen yang ia ikuti dulu. Tapi Kyota, tanpa alat, tanpa mesin, menyentuh punggung tangannya dan langsung tahu. Malamnya, di balkon apartemennya, Rika duduk bersandar pada kursi malas. Gaun tipis tidurnya bergoyang tertiup angin malam. Ia membuka semua hasil medis dan meletakkannya di atas meja kecil. Matanya menerawang, seperti mencoba menerima takdirnya, atau menolaknya. Lalu ia mengambil ponselnya. Menelepon satu nama. Suaranya gemetar. Kyota, aku butuh kamu. Beberapa jam kemudian, Kyota datang, mengenakan jaket abu-abu dan celana hitam. Wajahnya tenang seperti biasa. Tapi sorot matanya langsung berubah saat melihat Rika duduk dengan mata merah dan tubuhnya sedikit menggigil karena angin malam. Tanpa berkata apa-apa, ia masuk ke balkon dan berdiri di sampingnya. "Kamu benar," bisik Rika lirih. "Dan aku takut." Kyota tidak menjawab. Ia menunduk, membaca laporan medis yang ditunjukkan Rika. Tak satu pun dari data itu mengejutkannya. Kamu bisa mati kapan saja, jika tekanan darahmu naik di saat tubuhmu tidak siap. Sudah berapa lama kamu tahu? Sejak aku berumur 19. Kyota memejamkan mata. Suara Rika begitu tenang saat mengucapkan fakta yang mengerikan. Terlalu tenang. Aku tahu, aku cacat. Aku tahu tubuhku rusak. Tapi entah kenapa, saat kamu menyentuhku hari itu, aku merasa dilihat bukan sebagai objek uji medis, tapi sebagai manusia. Air mata perlahan turun dari mata Rika. Kyota menarik kursi, duduk di sampingnya. Lalu ia mengangkat tangan Rika, dan meletakkan jari-jarinya di atas nadi lehernya, dengan cara yang sangat lembut. Mereka saling menatap. Ini bukan tentang kamu rusak, ucap Kyota pelan. Tapi tentang kamu yang tetap hidup sampai sekarang. Dan itu, luar biasa. Sentuhan itu bukan sekadar sentuhan dokter dan pasien. Ada kehangatan di sana. Ada rasa takut, tapi juga harapan. Rika menatap bibir Kyota yang hanya beberapa inci darinya. Dan untuk pertama kalinya, ia mencondongkan tubuh pelan. Tapi Kyota menahan wajahnya. Belum saatnya. Tokyo, pertengahan musim panas, langit siang begitu terang hingga terasa menyilaukan. Udara lengket, dan angin pun tak mampu menyejukkan tubuh. Orang-orang berjalan cepat, mencari pendingin ruangan. Tapi Rika, hari itu, melambatkan langkahnya. Ia mengenakan blus putih tipis yang melekat karena keringat, dan rok linen krem yang membentuk lekuk tubuhnya. Penampilannya tampak ringan, namun hatinya berat. Berat karena seseorang yang kini mulai memenuhi pikirannya lebih dari yang ia sadari. Kyota. Sejak malam ia membuka semua rahasianya di balkon apartemen, suasana di antara mereka berubah. Tak ada lagi sekat. Tapi juga tak ada kepastian. Seperti mereka berdiri di tepi jurang perasaan, menunggu siapa yang lebih dulu melompat. Hari itu, Rika menunggu Kyota di sebuah rumah tua milik pamannya, yang jarang digunakan dan sepi,
di pinggir Tokyo. Ia menyuruh Kyota datang ke sana, dengan dalih ingin menunjukkan data medis tambahan. Kyota datang seperti biasa, dengan tas selempang dan kemeja tipis digulung ke siku. Tatapannya tetap tenang. Tapi sorot matanya tidak bisa berbohong. Ada sesuatu yang berubah sejak terakhir mereka bertemu. Di dalam rumah yang dingin karena tembok tua, mereka duduk berhadapan. Kamu memintaku datang hanya untuk bicara tentang data ini. Bukan hanya itu, jawab Rika pelan. Lalu, aku hanya ingin bersamamu. Suasana hening. Lalu Rika bangkit, mengambil es batu dari kulkas kecil, lalu meletakkannya di dalam gelas dan menyodorkannya ke Kyota. Tangan mereka bersentuhan. Dan entah kenapa, Kyota tak menarik diri. Mata mereka bertemu. Lama. Tak satu kata pun terucap. Detik berikutnya terasa lambat. Rika duduk di sebelah Kyota, lebih dekat dari sebelumnya. Udara panas membuat kulit mereka berkeringat, saling menyentuh saat sedikit bergeser. Kyota bisa mencium samar wangi manis sabun dari tubuh Rika. Aku takut mati, bisik Rika pelan, tapi aku lebih takut jika tak sempat merasakan apapun yang benar-benar nyata. Tangannya menggenggam tangan Kyota. Dan pria itu, untuk pertama kalinya, membalas genggaman itu. Pelan-pelan, wajah mereka mendekat. Tidak terburu-buru. Tidak meledak-ledak. Hanya ketertarikan yang tertahan terlalu lama, akhirnya dilepaskan. Mereka berciuman. Awalnya lembut, nyaris ragu. Tapi dalamnya meledak. Bukan karena nafsu, melainkan karena kerinduan akan kehangatan yang tak pernah bisa mereka ucapkan dengan kata-kata. Rika menyentuh wajah Kyota, jemarinya menelusuri garis rahangnya, lalu lehernya, lalu dada pria itu yang bergetar karena napas yang tidak stabil. Kyota membalas dengan menyentuh pinggang Rika, menarik tubuhnya pelan ke arahnya. Tapi ia berhenti, masih menahan diri. Kita belum di sana, ucapnya pelan. Rika menatapnya, napasnya memburu. Aku tahu. Tapi jangan pergi. Biar aku merasakannya, walau sebentar. Kyota tak berkata apa-apa. Ia hanya memeluk Rika dengan kedua tangan, erat, panas, dan dalam. Di dalam pelukan itu, mereka tidak bercinta. Tapi tubuh mereka berbicara lebih dari apapun yang bisa diucapkan. Waktu terasa berhenti. Kyota menyadari. Ciuman itu bukan pelepasan nafsu, tapi permohonan diam dari seseorang yang ingin dicintai sebelum segalanya terlambat. Suara pelan langkah kaki bergema di lorong gelap sebuah gedung parkir kosong. Di sana, pria-pria bersetelan jas gelap berdiri membentuk lingkaran kecil, seperti sedang menunggu seseorang. Di tengah mereka, berdiri Kyota, berkemeja hitam, tanpa ekspresi. Wajahnya dingin, dan sorot matanya tajam. Tapi tubuhnya tegang. Ia baru saja menerima permintaan yang nyaris mustahil. Melakukan operasi jantung ilegal pada seorang anak pejabat tinggi yang dirahasiakan dari dunia medis formal, karena skandal yang sedang dibungkam. Dan yang mempertemukan mereka, adalah Rika. Penerima telepon beberapa hari sebelumnya. Kyota, aku tahu kamu tidak ingin kembali. Rika, aku bukan dokter lagi. Tapi kamu satu-satunya yang bisa. Pasien ini sudah divonis mati oleh 4 rumah sakit. Kalau ketahuan, aku bisa dipenjara seumur hidup. Dan kalau kamu tidak lakukan, dia mati. Dan kamu akan terus hidup seperti ini, pura-pura bukan siapa-siapa. Hening. Lalu Rika menatapnya, lebih lembut. Tapi kalau kamu terima, aku akan tetap di sampingmu. Apapun risikonya. Kyota akhirnya setuju. Bukan karena uang. Tapi karena tangan ini, tangan yang pernah dia lupakan, masih punya tujuan. Operasi itu tidak dilakukan di rumah sakit, melainkan di ruang bawah tanah milik klinik rahasia, dipenuhi peralatan lama tapi steril. Pasien adalah bocah lelaki berusia 10 tahun dengan kondisi jantung langka,
sindrom defek septum ventricle kompleks. Waktu operasi, 4 jam. Risiko, kematian langsung jika salah 2 mm saja. Dampak, jika berhasil, Kyota akan dicari. Jika gagal, ia akan dibuang. Di ruang operasi, Kyota berdiri di bawah lampu operasi. Kemeja ditanggalkan, hanya mengenakan skrap hijau dan sarung tangan steril. Tangannya diam, tetapi denyut nadi di pelipisnya menunjukkan ketegangan luar biasa. Di balik kaca pengawas, Rika berdiri sendirian. Mengenakan gaun putih lep panjang, rambutnya dikuncir ke belakang. Wajahnya tegang, tapi dalam hatinya, ada kebanggaan dan rasa takut yang bertabrakan. Kyota berubah. Bukan lagi teknisi jalanan, tapi kembali menjadi dokter jenius yang dulu pernah disegani di Fakultas Kedokteran. Selama operasi, tangan Kyota bergerak cepat dan presisi. Jarum-jarum mikro menembus jaringan dengan akurasi ekstrim. Asisten di sampingnya, seorang mantan perawat, berkali-kali terdiam menyaksikannya. Dan saat detak jantung pasien stabil, Kyota mengangkat tangannya. Selesai. Di luar gedung operasi, Kyota duduk sendirian di tangga belakang. Keringatnya dingin. Tangan yang digunakan untuk menyelamatkan itu, kini gemetar pelan. Lalu Rika datang dari belakang, tanpa suara. Ia duduk di sampingnya, lalu menyandarkan kepalanya di bahu Kyota. Pelan. Lembut. "Kamu menyelamatkannya," bisik Rika. Kyota menoleh pelan ke arah wajahnya. Rika mendongak, menatap mata pria itu yang mulai melembut. "Kamu tahu, saat kamu di ruang operasi tadi, aku merasa kamu hidup. Seperti kamu kembali ke dirimu yang seharusnya." Kyota menyentuh wajah Rika. Perlahan. Menelusuri rahangnya, menyentuh pelipisnya. Sentuhan itu tidak menggoda, tapi dalam, seolah dia ingin memastikan wanita itu nyata. Dan bersamanya. Lalu mereka berpelukan. Panas tubuh mereka menyatu, tapi tidak terbakar. Mereka diam, hanya mendengar napas satu sama lain. "Kamu tahu, Rika?" bisik Kyota. "Apa?" "Aku tidak takut di penjara. Tapi aku takut kehilanganmu, lebih dari apapun." Beberapa hari setelah operasi, Kyota menghilang. Ponselnya mati. Rika menunggu, memandangi layar teleponnya setiap jam, tapi tak ada pesan. Tak ada kabar. Setelah menyelamatkan bocah pasien itu, Kyota tak kembali ke apartemennya. Bahkan kolega bayangan yang membantunya di operasi tak tahu kemana dia pergi. Rika tahu, ini caranya menjauhkan diri. Bukan karena takut, tapi karena menyalahkan dirinya sendiri. Sore itu, Tokyo diguyur hujan panas, hujan yang turun tiba-tiba meski matahari masih menyala. Trotoar basah, dan genangan mulai terbentuk di pinggir jalan. Orang-orang berlari mencari tempat berteduh. Tapi Rika tidak. Ia tetap berdiri, memandang ke seberang jalan, di bawah payung transparan yang bergetar karena angin. Di sana, di seberang jalan, Kyota muncul. Berdiri diam, mengenakan jaket tipis yang basah, rambutnya meneteskan air. Ia menatap Rika seperti seseorang yang melihat rumah setelah lama tersesat. Langkah kaki Rika pelan, tapi pasti. Ia menyeberang jalan yang basah, tanpa mempedulikan lampu lalu lintas. Langkah mereka bertemu di tengah jalan. Hujan turun lebih deras. Tapi tak ada yang peduli. "Kenapa kamu pergi?" tanya Rika. Suaranya hampir tak terdengar di antara gemuruh hujan. "Karena aku takut. Jika aku terus bersamamu, aku akan merusakmu. Dan kamu pikir meninggalkanku tidak menyakitiku." Air mata Rika bercampur dengan air hujan. Dadanya naik turun, bukan karena lelah, tapi karena rasa sakit yang selama ini ia tahan sendiri. Kyota hanya berdiri, basah kuyup, menatap wanita yang berdiri di depannya, yang masih mencarinya,
bahkan setelah semua kebusukan dunia ini. Kamu menyelamatkan hidup orang, Kyota. Tapi kamu lupa, hidupku juga butuh diselamatkan. Dan kamu satu-satunya yang bisa. Rika maju. Tanpa ragu. Tangan kirinya meraih belakang leher Kyota, menariknya ke bawah. Dan untuk pertama kalinya, mereka berciuman tanpa batas. Tidak ada penahanan. Tidak ada jarak. Ciuman mereka panas dan dalam, basah oleh hujan dan rasa kehilangan. Mulut mereka menyatu, saling mencari, saling menyerap semua rindu dan luka yang terpendam. Tangan Kyota menggenggam pinggang Rika, menarik tubuhnya lebih dekat, seolah ingin menenggelamkan seluruh dirinya dalam satu pelukan itu. Mereka berdua basah kuyup, tapi tidak peduli. Karena untuk pertama kalinya, tidak ada yang menghalangi cinta itu keluar. Beberapa orang menatap mereka dari trotoar, tapi Rika dan Kyota seolah hidup dalam dunia mereka sendiri. Suara kota, hujan, kendaraan, menghilang. Yang ada hanya jantung mereka, berdetak dalam satu irama, satu keinginan, satu ketakutan. Kehilangan. Mereka akhirnya berhenti. Nafas terengah, dahi mereka bersentuhan. Jangan pergi lagi, bisik Rika. Kalau aku tetap di sini, aku akan mencintaimu terlalu dalam. Aku tidak takut. Aku juga ingin jatuh bersama kamu. Malam hari, rumah tua di pinggiran Tokyo. Hujan reda. Udara masih basah, namun angin mulai lembut. Rika dan Kyota kembali ke rumah tua yang pernah mereka gunakan sebelumnya. Bukan untuk sembunyi, tapi untuk berdiam. Di ruang tamu yang hangat dan tenang, mereka duduk berdua. Pakaian mereka digantung dekat jendela agar kering. Rika mengenakan kemeja tipis milik Kyota, yang terlalu besar dan menutupi paha. Kyota hanya mengenakan kaos dalam berwarna abu-abu dan celana santai. Keduanya tidak bicara. Tidak perlu. Karena malam ini, bukan kata-kata yang mereka butuhkan. Rika berdiri dan berjalan mendekat ke arah Kyota, yang duduk bersandar di dinding kayu. Ia lalu berlutut di hadapannya, kedua tangannya menyentuh lutut pria itu. Bolehkah? Aku merasa hidup di dalam pelukanmu. Kyota menatap mata Rika, mata coklat yang tak lagi menyimpan rahasia. Lalu ia mengangkat tangan, dan menyentuh pipi Rika dengan jari-jarinya. Sentuhan itu sederhana, tapi membuat napas Rika menahan. Tubuhnya perlahan maju, dan tangannya menyentuh dada Kyota, bukan untuk menggoda, tapi untuk merasakan detak jantungnya yang tenang namun kuat. Tubuhmu tidak berbohong, bisik Rika. Kyota menarik Rika ke pangkuannya. Tidak kasar, tidak terburu-buru. Rika duduk menghadapnya, tangan mereka saling menyentuh perlahan, menyusuri lekuk wajah, leher, dan punggung dengan gerakan ringan, seperti menghafal bentuk satu sama lain. Ciuman datang perlahan, lembut, berulang-ulang. Setiap ciuman seperti menyambung potongan-potongan yang patah di dalam hati mereka. Tubuh Rika mulai melunak di dalam pelukan itu. Pinggulnya menekan paha Kyota, napasnya semakin dalam. Suara detak jantung mereka terdengar saling menyesuaikan. Kyota menunduk, menyentuh tulang selangkah Rika dengan bibirnya. Lalu turun sedikit, menyentuh bagian dadanya, masih terbungkus kemeja tipisnya sendiri. Bukan sebagai hasrat liar, tapi sebagai penghormatan, bahwa wanita ini mempercayakan tubuhnya, hidupnya, dan lukanya. Tangan Rika menelusuri punggung Kyota, lalu memeluk lehernya erat. Mereka saling membungkus, saling menenangkan. Aku tidak ingin malam ini cepat selesai, bisik Rika di telinganya. Kalau begitu, jangan tidur, jawab Kyota pelan. Biarkan tubuh kita yang bicara. Mereka tidak langsung bercinta, tapi tubuh mereka saling membuka. Dengan ciuman, belayan, pelukan yang perlahan berpindah tempat. Dari sofa, ke lantai beralaskan karpet tipis, hingga akhirnya ke kasur kecil di lantai atas rumah itu. Malam itu,
Mereka saling menggenggam, menjelajah, dan menyatu dalam kehangatan yang hanya bisa dipahami oleh dua jiwa yang hampir kehilangan segalanya, dan akhirnya menemukan satu sama lain. Pagi setelah malam itu, matahari pagi masuk melalui kisi-kisi jendela, menyentuh punggung Rika yang masih tidur tengkurap di atas kasur tipis. Rambut hitam panjangnya berantakan di atas bantal, wajahnya tenang, hampir seperti anak kecil yang tidak sedang menanggung beban hidup. Kyota sudah terbangun lebih dulu. Ia duduk di lantai dekat tempat tidur, mengenakan kembali kemejanya, sembari memperhatikan tubuh Rika, bukan sebagai pria yang tergoda, tapi sebagai dokter yang gelisah. Sesuatu terasa aneh. Gerakan napas Rika tak stabil. Dan saat ia menyentuh pelipis Rika dengan punggung jarinya, ia merasakan denyut yang tidak normal. Kyota menarik napas panjang, lalu mengambil stetoskop kecil yang selalu ia bawa, sebagai kebiasaan, bukan karena pekerjaan. Ia mendekatkan ujungnya ke dada Rika, di bawah selimut tipis. Dan saat itulah, tidak mungkin. Suara detak jantung Rika berlapis. Ada dua irama berbeda, bukan murmur biasa. Bukan aritmia biasa. Ini seperti detak jantung buatan, ritme terprogram yang sesekali mengalahkan denyut alami. Ini bukan hanya kelainan. Kyota membawa sampel darah Rika secara diam-diam ke klinik bawah tanah, tempat ia melakukan operasi sebelumnya. Ia meminta tes enzim dan komposisi kimia tubuh secara detail. Hasilnya mengejutkan. Ini bukan darah biasa, gumam teknisi laboratorium yang bekerja dengannya. Kandungan proteinnya mengandung fragmen senyawa penghambat alami, seperti antibodi buatan. Dan yang paling mengejutkan, nama salah satu senyawa itu adalah kode dari proyek militer kesehatan di masa lalu. Rika adalah subjek eksperimen. Tidak hanya medis, tapi biosintetik. Rika duduk di ambang jendela, menatap bulan yang menggantung rendah. Ia tahu, dari sorot mata Kyota, bahwa ia sudah tahu. Kapan kamu mulai curiga? Tanya Rika pelan. Saat detak jantungmu tidak selaras dengan sistem peredaranmu. Dan tubuhmu tidak pernah demam meskipun kamu berkeringat semalaman. Aku bukan manusia seutuhnya, Kyota. Kyota menatapnya. Tidak terkejut. Tapi, terluka. Aku adalah bagian dari proyek pengembangan senyawa stabil anti penolakan organ. Aku tumbuh dengan darah yang bukan milikku. Sistem tubuhku tidak dirancang untuk menua. Kamu tahu itu sejak kapan? Sejak umur 17. Tapi aku tetap hidup, menunggu tubuhku meledak kapan saja. Dan saat kamu menyentuhku waktu itu, aku sadar, aku tak ingin mati sebagai objek eksperimen. Rika menangis. Bukan karena rahasianya terbongkar, tapi karena ia takut kehilangan cinta yang akhirnya ia temukan. Kyota mendekat. Pelan. Ia duduk di depannya, lalu meraih wajah wanita itu dan menyeka air matanya dengan jempolnya. Kamu tidak kehilangan apapun, Rika. Aku tetap di sini. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu utuh. Lebih dari siapapun yang pernah kutemui. Rika memejamkan mata. Tubuhnya gemetar, tapi pelukan Kyota menghentikannya. Dan malam itu, mereka saling berpegangan, lebih erat dari malam sebelumnya. Tidak ada tubuh yang terbuka, tapi hati mereka terkuak sepenuhnya. Di rumah tua yang makin sunyi, Kyota duduk menyusun rencana. Di hadapannya bukan hanya data medis Rika, tapi juga skema struktur tubuhnya yang diambil dari hasil eksperimen rahasia yang Kyota berhasil bobol lewat akses dari mantan koleganya. Jika aku tak melakukannya, dia akan mati dalam 6 minggu. Kyota tahu itu. Detak jantung buatan Rika mulai menolak sistem syaraf otonom tubuhnya. Sistem imunitasnya sudah terlalu terbiasa dengan antibodi sintetik, dan sekarang tubuhnya mulai rusak dari dalam. Satu-satunya cara, mengganti node pusat sistem pengatur dengan jaringan biologis asli. Masalahnya,
Teknik itu belum legal, belum pernah dilakukan di Jepang, dan nyaris mustahil dilakukan sendirian. Kyota menemui seseorang dari masa lalunya, Dr. Izumi, mantan profesor bedah yang dipecat karena operasi ilegal. Pertemuan mereka diadakan di ruang bawah tanah klinik tersembunyi di distrik Ikebukuro. Kalau kamu gagal, dia akan lumpuh. Kalau kamu berhasil, kamu musuh negara, ucap Dr. Izumi sambil menyeruput kopi. Aku tak peduli. Aku akan menyelamatkannya. Cinta, ya? Bukan hanya cinta. Tapi hidupku sendiri ada di tubuhnya. Dr. Izumi menyerahkan satu hal yang Kyota cari, akses ke alat mikrobedah yang dilarang. Tapi sebagai gantinya, Kyota harus menghilang setelah operasi selesai. Rika tahu. Ia tahu tubuhnya melemah. Terkadang detaknya berhenti selama 3 detik penuh saat ia tertidur. Ia tahu Kyota sedang mempersiapkan sesuatu yang melanggar batas, meski pria itu tak pernah bicara langsung. Di ranjang kayu kecil itu, ia berbaring sambil menatap Kyota yang duduk di lantai, mengamati grafik dengan mata penuh kecemasan. Kalau aku tak bangun setelah operasi, kamu harus pergi dari Jepang, ucap Rika tenang. Kamu akan bangun. Kalaupun tidak, peluk aku malam ini, seolah besok tidak ada. Rika. Tolong. Jangan tolak aku kali ini. Kyota naik ranjang. Tidak ada api. Tidak ada gerakan liar. Hanya keheningan yang dalam, dan tangan yang menyentuh perlahan, seperti membaca braille dari luka yang tak terlihat. Rika membuka seluruh dirinya malam itu. Bukan hanya pakaian, tapi rasa takut, rasa pasrah, dan cinta yang tak bisa lagi ditahan. Ciuman mereka lama, hangat, seperti menyimpan perpisahan di setiap helanya. Nafas mereka bersatu. Tubuh mereka menyatu perlahan. Bukan karena nafsu, tapi karena kerinduan untuk hidup di dalam diri satu sama lain. Aku tidak ingin mati sebagai percobaan, bisik Rika. Kamu tidak akan. Kamu akan hidup sebagai wanita yang kucintai. Dan malam itu, mereka bercinta untuk pertama kalinya. Tidak terburu-buru, tidak berisik, tapi dalam, lembut, emosional. Saling memeluk seolah waktu akan berhenti sesaat setelah mereka melepas napas terakhir. Musim panas Tokyo telah lewat. Udara kini lebih tenang, dedaunan menguning. Hiruk-pikuk kota tetap sibuk. Tapi di sebuah desa kecil di luar Tokyo, sebuah klinik sederhana berdiri di bawah pohon sakura tua. Di depan klinik itu, Rika duduk di kursi kayu, mengenakan gaun putih panjang, membaca buku sambil menikmati semilir angin sore. Dia sehat. Tubuhnya memang tidak sama lagi, tapi ia hidup. Di dalam klinik, seorang pria mengenakan jas dokter berwarna kelabu berdiri di depan meja resepsionis, mencatat obat-obatan dengan teliti. Rambutnya rapi, kacamata tipis bertengger di hidungnya. Kyota. Kini ia menggunakan nama baru, hidup jauh dari lampu kota dan ruang operasi megah. Kamu tahu, ujar Rika dari balik jendela terbuka, orang-orang di desa mulai bertanya-tanya kenapa dokter di sini selalu tahu penyakit mereka bahkan sebelum mereka bicara. Kyota tersenyum, tanpa menoleh. Mereka tidak perlu tahu. Cukup kamu yang tahu siapa aku sebenarnya. Dan aku tahu, kamu bukan siapa-siapa, dan sekaligus segalanya buatku. Sore itu mereka duduk berdampingan di bangku panjang, memandangi anak-anak kecil bermain di halaman depan klinik. Kyota menggenggam tangan Rika, yang kini sedikit lebih kurus, tapi hangat. Kalau kamu bisa mengulang segalanya, apa kamu tetap ingin bertemu aku? Bahkan jika aku tahu akhirnya akan berdarah, akan tetap aku cari. Karena kamu satu-satunya yang membuat aku ingin hidup. Kyota menatap Rika. Dunia mungkin tidak akan pernah tahu siapa mereka sebenarnya. Tapi di tempat kecil itu, dua orang yang disangka hilang, akhirnya menemukan rumah. Di balik jendela, tergantung foto kecil. Rika dan Kyota berdiri berdampingan,
tersenyum di depan klinik, dengan latar pohon sakura dan langit senja. Tak ada nama besar. Tak ada penghargaan. Hanya dua manusia yang saling menyembuhkan dengan cinta. Musim panas mereka mungkin dimulai dengan rahasia, darah, dan pelarian. Tapi berakhir dengan ketenangan, cinta, dan hidup yang akhirnya benar-benar dimiliki. Tamat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Like, komen, dan subscribe. Karena cerita selanjutnya mungkin saja tentang kamu.